Dari Jalan AM Sangaji 41 Yogyakarta, 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat malam Star Lovers, apa kabar Anda di hari Kamis ini 19 September 2024. Di hari Kamis ini Rizky Arif hadir lagi dengan obrolan-obrolan yang seru. Dan hari ini bersama FKK MKUGM yang akan membahas mengenai manfaat vitamin D untuk kesehatan di segala usia. Nah, sudah hadir di studio Star FM malam hari ini ada Mbak Dian Caturini S, BSc MSc PhD, Departemen Gizi dari FKK MKUGM. Selamat malam. Selamat malam Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Dian sehat ya? Alhamdulillah. Mbak Dian, ini kita bakal ngomongin soal vitamin D dan segala macam hal tentang itu. Dan juga tentunya Star Lovers yang pengen bergabung boleh 081-862-1013 081-862-1013 untuk bertanya langsung kepada Mbak Dian malam hari ini mengenai vitamin D. Nah, mungkin ada juga boleh sedikit ada curhat atau keluhan juga boleh ya Mbak ya? Boleh banget. Boleh banget ya. Dan kita mulai dengan vitamin D. Kita tahu nih ya bahwa vitamin D itu salah satunya adalah dari matahari. Tapi sebelum ke situ, sebenarnya vitamin D itu apa Mbak? Baik, terima kasih Mas Rizky. Senang sekali hari ini bisa sharing-sharing ya. Jadi mudah-mudahan bisa membagikan manfaat untuk semua Star Lovers yang stay tune malam ini. Sedikit tentang vitamin D. Vitamin D itu vitamin larut lemak. Jadi memang punya manfaat yang banyak sekali. Terutama sebetulnya fungsinya untuk kesehatan tulang dan otot. Tetapi setelah banyak penelitian menunjukkan 10-20 tahun terakhir itu menunjukkan bahwa peran vitamin D itu lebih dari kesehatan tulang dan otot saja, dan itu yang menarik untuk kita update ilmu di situ ya, tentunya untuk memastikan kita terpenuhi kebutuhannya begitu. Baik, itu berarti lebih dari itu ya. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi itu salah satunya dari matahari juga, itu betul ya Mbak ya? Betul, dan itu memang yang membuat vitamin D sangat unik. Sangat unik? Karena sebagian besar vitamin itu kan berasal dari makanan. Nah, kalau vitamin D itu kebutuhan yang kita perlukan 80%-nya justru dari sinar matahari. Nah, dan yang menarik, orang berasumsi bahwa kita kan tinggal di Indonesia, sinar mataharinya banyak nih. Betul. Mestinya kita kan tidak ada resiko kekurangan vitamin D. Akan tetapi ternyata perilaku kita terhadap paparan sinar matahari, juga kebiasaan mungkin pekerjaan dan aktivitas kita sehari-hari membuat kita sangat beresiko kekurangan vitamin D, walaupun paparan sinar matahari di negara kita tuh banyak begitu. Oh, nah kalau misalkan soal itu tadi kalau sinar matahari yang baik dan vitamin D-nya termasuk yang mungkin bagus dikatakan seperti itu di jam berapa Mbak? Nah, sebetulnya ada keterbatasan juga Mas. Kita menggantungkan asupan vitamin D kita itu dari paparan sinar matahari. Kendalanya ada beberapa. Yang pertama memang kita itu yang unik dari vitamin D itu tadi adalah kita punya simpanannya di bawah kulit kita. Itu satu, dan matahari itu berfungsi untuk mengubah bentuknya sehingga menjadi aktif dan bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Dengan kondisi seperti itu ada kendala-kendala yang mengakibatkan kalau kita hanya menggantungkan dari paparan sinar matahari. Yang satu mungkin warna kulit kita, sehingga UVB ya dari paparan sinar matahari itu tidak optimal dalam mengubah vitamin D yang sudah ada di dalam tubuh kita. Itu satu, itu warna kulit. Yang kedua, mungkin ketika musim penghujan tidak banyak paparan sinar matahari. Yang ketiga, kebiasaan kita mengenai perilaku kita terhadap paparan sinar matahari. Orang kita kan nggak suka warnanya kulit agak gelap, betul? Jadi sebagian besar menghindari justru terpapar sinar matahari. Ya, yang berikutnya mungkin dari kacamata estetik dan juga kesehatan kulit kita menggunakan tabir surya. Itu juga memiliki kendala bagaimana kita bisa mengolah atau mengubah vitamin D dalam tubuh kita menjadi lebih aktif. Jadi banyak sekali kendala-kendala kalau kita hanya menggantungkan. Kalaupun kita akan memanfaatkan paparan sinar matahari sebagai sumber utama vitamin D kita, memang perlu diperhatikan kapan, bagaimana, seberapa lama ya. Dan juga kadang-kadang kan tidak praktikal kita menggunakan paparan sinar matahari sebagai yang utama gitu. Tapi sebetulnya itu ada dua sisi Mas. Di satu sisi kalau terlalu pagi kita butuh waktu agak lama. Kalau mau agak siang, resikonya adalah mungkin kulit berwarna lebih gelap, resiko mungkin kaitannya dengan radiasi karena paparan sinar matahari juga tinggi. Jadi sebetulnya kalau kita mau antara jam 11 sampai dengan jam 1 di mana itu panas-panasnya, cukup 15-20 menit itu cukup untuk kebutuhan kita sehari-hari.
Akan tetapi di sisi lainnya itu kan juga ada resikonya yang berkaitan dengan mungkin dari radiasi paparan sinar matahari. Jadi disarankan mungkin yang lebih awal ya di pagi hari, tapi dengan waktu yang mungkin lebih panjang, bisa setengah jam atau 40 sampai 45 menit. Akan tetapi itu kan kadang tidak praktis ya. Kita kadang tidak punya privilege dan luxury bisa berjemur ya di pagi hari gitu dalam waktu yang seperti itu, sehingga solusinya juga harus ada kaitannya dengan asupan dari makanan dan juga dari mungkin tambahannya suplementasi juga. Oke, yang menarik dari tadi Mbak Dian bilang bahwa sebenarnya vitamin D itu sendiri sudah ada di bawah kulit kita. Kalau vitamin yang lain bagaimana? Apakah Tidak itu ada. keunikan tersendiri dari vitamin D? Itulah keunikan dari vitamin D itu sendiri gitu. Jadi kita sudah ada dalam bentuknya 7 yang disebut dengan 7 dihidrokolesterol, dan itu yang membuat unik adalah perlu sinar matahari khususnya yang UVB untuk mengubah bentuknya menjadi yang lebih aktif sehingga bisa diakses oleh tubuh kita. Jadi itu yang membuat vitamin D memang unik sih Mas dari yang lain. Jadi faktor lingkungan menjadi penentu juga. Jadi kalau antara orang mungkin yang tinggal di daerah pedesaan yang polusinya lebih rendah dibandingkan kita yang tinggal di wilayah urban, mereka lebih mungkin paparan sinar mataharinya lebih baik, tidak terhambat polusi udara misalnya dibandingkan kita yang tinggal di area urban. Jadi faktor eksternalnya itu banyak sekali yang berkontribusi yang mengakibatkan kita tidak bisa memanfaatkan atau menggantungkan asupan vitamin D kita hanya dari paparan sinar matahari. Kalau nggak bisa menggantungkan hanya dari sinar matahari, dari mana aja kita bisa dapat vitamin D itu? Yang pertama memang makanan. Downside-nya, kekurangannya adalah dari makanan itu memang tidak banyak Mas. Jadi salah satunya bisa dari ikan-ikanan yang mengandung minyak ya. Hanya kalau satu potong itu kandungannya bisa sangat rendah. Mungkin hanya 1/10 dari yang kita butuhkan sehari-hari. Telur itu juga hanya 10 juga dari yang kita butuhkan sehari-hari. Jadi kita butuh makan cukup banyak gitu untuk pemenuhannya. Tapi dari susu, dari telur, dari ikan yang berminyak itu salah 3 dari sumber yang cukup tinggi. Alternatifnya kalau ternyata dari paparan sinar mataharinya kurang, aktivitas fisik mungkin kurang sehingga kesulitan untuk terpapar sinar matahari, makanannya juga tidak optimal, maka jalan lainnya harus ada tambahan suplementasi di sana. Gitu. Kalau vitamin D sendiri ada berapa jenis sih Mbak? Mungkin yang kita sebagai orang awam nggak tahu nih. Ada mungkin ada jenis-jenis. Sebetulnya yang paling umum dan paling banyak kita gunakan itu yang kita sebut dengan vitamin D3. Ada juga yang dan vitamin D3 ini sebagian besar sumbernya berasal dari hewani. Sedangkan yang vitamin D2 itu yang biasanya plant based. Nah, tapi yang kita butuhkan dalam tubuh kita dan juga yang kita cek statusnya di dalam darah kita itu yang vitamin D3. Oke, ini menarik banget ya kalau ngomongin vitamin D dan keunikannya masing-masing, di mana ada telur juga di situ yang ternyata mengandung vitamin D juga. Ada, walaupun sedikit sekali. Walaupun sedikit sekali ya. Itu sudah termasuk tinggi ya Mas, karena memang keunikan lain dari vitamin D itu di makanan tidak terlalu banyak. Oh, nah kalau tadi ngomongin soal asupan lainnya, suplementasi tadi, seperti apa Mbak yang harus dilakukan? Ya, jadi kalau untuk suplementasi itu kita harus mengingat sebetulnya antara kebutuhan kita orang dewasa itu kita membutuhkan antara 800, 1000, bahkan kalau mungkin kita ada kondisi-kondisi tertentu misalnya sering nyeri sendi misalnya, itu kebutuhan kita sedikit lebih tinggi, sekitar 2000 international unit. Nah, kalau untuk orang dewasa pada umumnya 800 sampai 1000 international unit itu sebetulnya kita membutuhkannya sehari-hari. Nah, nanti di anak-anak itu biasanya antara 400 sampai 600 international unit, remaja di angka 800-an international unit. Tentunya ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa mengakibatkan seseorang itu akan membutuhkannya lebih banyak. Nanti kita bisa ngobrol lagi tuh kira-kira kondisi seperti apa yang dibutuhkan lebih banyak pada kelompok usia tersebut. Oke, nah ini terkait juga dengan vitamin D yang menurut saya juga ini saya baru tahu bahwa ini adalah satu keunikan sendiri dibanding vitamin yang lainnya gitu ya. Dan terus tadi juga disampaikan bahwa ada salah satunya sumber makanannya ikan berlemak. Apakah semua ikan berlemak itu ada vitamin D-nya? Mungkin walaupun cuma sedikit. Berminyak ya? Iya, berminyak. Iya. Berminyak ya. Iya. Oh ya, atau mungkin enggak semua ikan gitu. Sebetulnya yang paling populer salmon. Tapi kan kita harus realistis ya. Iya, mahal ya.
Satu mahal, yang kedua tidak lokal dari Indonesia. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya yang paling praktis kalau ikan-ikan yang lain ada tapi tidak terlalu banyak. Biasanya ikan-ikan yang berminyak itu seperti makarel, sarden, kemudian patin ya. Itu enak yang minyak. Berminyak gitu ya. Tapi lagi-lagi kalau dari makanan itu sifatnya mungkin komplement ya, artinya menambahkan dari harapannya kita sudah ada aktivitas fisiknya minimal di situ, terpapar sinar matahari harian, sun behavior kita, perilaku kita terhadap paparan sinar matahari itu juga tidak avoidance, tidak benar-benar menghindari gitu ya karena takut lebih eksotis ya, tapi betul-betul kita ada dari situ, ada makanan mungkin telur dibantu dengan susu ya, kemudian juga kalau misalnya ternyata ada gejala-gejala yang menunjukkan kita defisiensi vitamin D, baru kemudian kita ikuti dengan suplementasi vitamin D. Oke, nah ngomongin soal tadi udah panjang mengenai jenis dan segala macam manfaatnya sebenarnya vitamin D selain tadi untuk tulang, mungkin ada hal lain yang mungkin perlu Star Lovers tahu juga gitu manfaatnya. Iya, jadi kalau untuk vitamin D itu memang utamanya itu untuk tulang dan otot. Jadi masa pertumbuhan itu sangat penting. Dan kita tahu untuk kesehatan tulang dan otot itu tidak berhenti di masa pertumbuhan. Kita berasumsi saya udah nggak numbuh lagi nih, udah lewat usianya, nggak butuh lagi untuk memperhatikan kesehatan tulang dan otot. Itu kurang tepat ya. Pada kita itu menginjak usia 40 tahun ke atas, masa otot kita itu secara normal, secara fisiologis normal itu berkurang 1% setiap tahunnya. 1% setiap tahunnya. Nah itu kan kalau kita sudah semakin tua dan lansia nanti, masa otot, kekuatan otot itu simpanan kita untuk memastikan kita tidak mudah nyeri pada persendian, kesehatan tulang terjaga, tidak terjadi osteoporosis, tidak mudah patah tulang. Karena kalau pada lansia ketika fracture atau patah tulang itu resiko untuk recovery-nya sangat lama, sehingga beresiko untuk mortalitasnya juga sangat tinggi ya. Jadi itu yang utama, itu kita pastikan dulu, nggak berhenti pada anak-anak dan masa pertumbuhan saja ya, tapi continuous, berkelanjutan pada usia dewasa bahkan sampai lansia nanti. Di luar dari itu, salah satu peran dari vitamin D yang sangat utama itu adalah untuk sistem imun, Mas. Kesehatan. Kalau kita memiliki gejala mudah sakit, misalnya batuk pilek dan lain sebagainya, itu mungkin salah satu indikasi kita kekurangan atau defisiensi vitamin D. Ya, jadi untuk mempertahankan sistem imun itu adalah salah satunya. Banyak riset sudah menunjukkan pada kondisi penyakit-penyakit autoimun seperti lupus itu defisiensi vitamin D-nya sangat tinggi. Malah boleh dibilang salah satu jalan pertama kali yang membuka bahwa vitamin D itu memiliki peran di luar dari kesehatan tulang dan otot itu pada pasien-pasien dengan lupus dan autoimun. Itu yang pertama kali loh, ternyata perannya tidak hanya di muskuloskeletal ya, tidak adanya pada tulang dan otot, ternyata punya peran di fungsi lain, salah satunya imunitas. Jadi kesehatan imunitas itu juga sangat penting. Yang berikutnya yang sangat mengkhawatirkan juga adalah angka obesitas terutama pada anak di negara kita juga mulai meningkat, Mas, dari tahun ke tahun. Dan penelitian saya sebelumnya menunjukkan pada anak-anak remaja dengan obesitas kadar vitamin D-nya juga rendah. Nah, kalau vitamin D-nya rendah ini resiko-resiko penyakit yang berkaitan dengan yang kita sebut sindroma metabolik seperti tekanan darah tinggi, dislipidemia itu kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, kemudian juga glukosa insulin yang kurang baik statusnya, jadi resiko prediabetes itu juga tinggi. Ternyata ditunjukkan bahwa dengan orang-orang dengan obesitas yang kemudian memiliki sindroma metabolik ini juga vitamin D-nya rendah, dan vitamin D ini memiliki peran-peran di situ untuk pencegahan kaitannya perkembangan dari penyakit-penyakit yang sifatnya hanya sindroma metabolik ini saja, kemudian bisa mengarah kepada kerusakan pada fungsi vaskuler dan nantinya juga risiko kejadian penyakit kardiovaskuler. Jadi sampai ke arah sana juga. Wah, ini ternyata complicated juga ya. Ternyata banyak hal yang banyak manfaatnya. Terhubung gitu ya. Iya. Nah, kalau misalkan ada nggak istilah yang kayak kalau ada orang kekurangan vitamin D dan juga ada yang mungkin kelebihan vitamin D gitu, ada kemungkinan seperti itu nggak, Mbak? Ya, jadi yang menarik dari vitamin D dan juga sebetulnya kalau kita membicarakan semua vitamin, Mas, itu kita ada istilah yang menyebutkan bahwa Goldilocks itu adalah yang paling baik. Artinya happy medium. Kurang banget juga jangan,
kelebihan banget juga jangan ya. Sama seperti kita menjaga berat badan, kurang sekali juga tidak baik, kelebihan juga tidak menguntungkan ya. Jadi ada di tengah-tengahnya. Jadi semua vitamin sebetulnya sama, selalu punya seperti itu. Defisiensi tidak baik, toksisitas kita menyebutnya ya, kelebihan itu juga tidak baik. Nah, untuk toksisitas vitamin D itu apalagi mengingat kecuali dia dikonsumsi dari suplemen yang sifatnya sintetis ya, itu kita jarang terjadi toksisitas. Karena kan yang utama sebetulnya dari paparan sinar matahari. Selama kita mendapatkan dari sinar matahari, itu secara otomatis melanin kita itu punya sistem untuk memastikan kita tidak memperoleh lebih dari. Itulah kenapa kita yang tinggal di daerah tropis itu kita warna kulitnya mungkin cenderung lebih eksotis ya. Karena salah satunya juga menguntungkannya secara alami sudah ada filtrasi khusus gitu yang tidak memungkinkan kita untuk kelebihan terlalu banyak memproduksi vitamin D begitu ya. Nah, jadi kalau itu dari secara natural dari makanan, dari paparan sinar matahari, kemungkinan toksisitasnya atau kelebihannya hampir tidak ada. Kecuali kita mengkonsumsi lebih dari suplementasi. Nah, vitamin D itu kan sekarang juga sudah dijadikan sebagai obat, Mas. Jadi di angka sekitar 5.000 international unit itu kita harus pakai resep dokter. Iya, karena itu sudah dalam sifatnya obat, jadi tidak bisa di OTC over the counter secara bebas ya. Jadi artinya selama dikonsumsi paling tidak 2.000-3.000 international unit per hari itu masih tidak apa-apa. Tapi di angka lebih dari itu diperlukan resep dokter, otomatis kita tidak bisa mengkonsumsinya secara bebas. Jadi resiko untuk defisiensinya tanpa pengawasan tenaga kesehatan yang profesional juga cenderung tidak mungkin terjadi. Kalau misalkan seperti vitamin C yang kita tahu bahwa itu bebas ya, kita dilihat di luar dijual bebas dan bisa dikonsumsi secara bebas. Kalau vitamin D bisa nggak mungkin seperti itu tapi kadar batas tertentu gitu? Sangat bisa. Pernah notice tidak ketika ke kamar kecil mungkin warna air seni kita menjadi kuning? Ya, itu juga salah satu indikasi kita tuh kelebihan mengkonsumsinya. Tapi masih dalam batas yang masih normal karena berarti ginjal kita masih memungkinkan untuk memfiltrasinya dengan baik. Ya, tapi dengan mungkin orang-orang dengan gangguan penyakit ginjal yang sedikit kesulitan untuk memfiltrasi ya, baik vitamin, mineral maupun obat tertentu, tentu ini bisa menambah beban kerja dari ginjal itu sendiri, dan dalam kondisi-kondisi seperti itu tentu akan memperberat kerja organ tersebut gitu. Jadi sangat memungkinkan sekali terjadi toksisitas atau kelebihan dari konsumsi tidak hanya vitamin C, Mas, ada vitamin yang lainnya juga. Hanya kelebihannya kalau vitamin C itu kan karena dia larut air, jadi kemungkinan besar dia akan dikeluarkan oleh tubuh kita. Hanya yang mengeluarkan bertugas kan ada organnya. Nah, kalau organnya ditambah berat beban kerjanya tentu akan mengakibatkan dia resikonya untuk terjadi kerusakan juga semakin tinggi. Oke, itu salah satunya indikasinya kalau itu kekurangan vitamin D salah satunya. Tapi nggak semua D ya, kalau misalkan air seni kita agak keruh vitamin gitu. C. Vitamin C. Tadi yang ditanyakan masih vitamin C kan? Vitamin C, ya betul. Iya. Kalau warnanya biasanya kuning ya, kalau setelah mengkonsumsi mungkin di atas 500 mg per hari gitu ya, itu kita notice. Saran saya malah kalau vitamin C itulah kenapa mungkin orang tua kita dulu sering memberitahu ya, makan buah dan sayur setiap hari. Betul. Nah, itu sebetulnya salah satunya karena vitamin C itu kan kita tidak banyak menyimpan, tapi begitu kita selesai konsumsi dimanfaatkan oleh tubuh kita, kalau berlebih ya dikeluarkan begitu saja. Storage-nya sangat minimal sekali. Itulah kenapa kita harus terus-terusan mengkonsumsi setiap hari. Sedangkan kalau vitamin D, vitamin A, vitamin E, vitamin K itu larut lemak. Jadi masih memungkinkan kita untuk menyimpannya di organ-organ tertentu seperti hepar, liver ya, di jaringan lemak tubuh kita itu masih bisa disimpan di sana. Jadi sewaktu-waktu kita membutuhkan lebih bisa diambil dari sana. Wah, ini menarik sekali, ternyata banyak yang belum saya tahu nih Star Lovers ya. Jadi kalau misalnya Anda Star Lovers yang pengen bertanya, boleh juga via WhatsApp 0818621013 atau kita bisa komentar di Instagramnya Star Jogja FM @starjogjafm untuk tanya sama Mbak Dian malam hari ini. Kita kupas tuntas dan kita tanya banyak sama Mbak Dian soal vitamin D yang mungkin selama ini kita taunya cuma paparan sinar matahari gitu ya Star Lovers ya. Mbak Dian, kita rehat dulu, nanti kita bakal ngobrol lagi dan juga membahas tadi defisiensi dan juga tadi ada masalah akibatnya tadi ya. Oke. Siap Star Lovers, 0818621013. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Kita masih ngobrolin sama Mbak Dian
Mbak Dian, ini tadi kita udah ngobrolin soal manfaat vitamin D, kemudian juga jenis-jenisnya, dan ternyata juga ada beberapa semacam kategori-kategori atau kelompok usia yang memang membutuhkan vitamin D ini ya. Mungkin seperti apa Mbak penjelasannya? Kalau secara umum tadi ya, yang beberapa kelompok usia yang beresiko defisiensi vitamin D itu termasuk ibu hamil ya, angkanya juga cukup tinggi, di angka sekitar 50% di Indonesia. Kemudian juga anak-anak ya, usia 6 bulan sampai dengan 12 tahun di Indonesia itu prevalensinya sampai dengan sekitar 40%. Kemudian dewasa juga 60-an%, hampir semua wanita Indonesia itu beresiko defisiensi vitamin D, mungkin juga lifestyle kita ya. Kemudian lansia itu juga yang beresiko, karena kalau kita tadi sebutkan di awal sumber vitamin D itu kan kita menyimpan di bawah kulit, sedangkan kalau sudah berusia lansia bisa dilihat sendiri ya, kulitnya itu sudah mulai kolagennya habis ya, permukaannya sehingga tidak optimal lagi untuk terpapar sinar matahari. Jadi di kelompok-kelompok usia seperti ini itu beresiko, itu untuk yang populasi yang sehat, bayi yang baru lahir juga demikian, karena air susu ibu tuh hampir tidak ada vitamin D-nya. Jadi resiko defisiensinya juga cukup tinggi. Di samping pasien-pasien untuk penyakit-penyakit tertentu juga ada beberapa yang beresiko untuk defisiensi vitamin D. Oke, bayi tadi itu dari air susu itu tidak mengandung vitamin D. Itu gimana caranya untuk supaya si dedek bayi ini bisa tetap dapat vitamin D gitu? Iya ya, bisa dengan pemberian suplementasi bisa, kemudian juga tentunya semaksimal mungkin asupan dari ibunya ini juga dioptimalkan betul ya, untuk vitamin D-nya tersebut. Jadi dipastikan sebisa mungkin juga semasa di kandungan, di kehamilan ini juga si ibunya juga dipastikan status vitamin D-nya juga baik. Kalau kriteria atau mungkin ciri-ciri yang paling gampang nih sebagai awam ya, karena perlu periksa ke dokter dan segala macam, melihat tanda-tanda gitu ya, yang bahwa saya ini kekurangan vitamin D nih, apa gitu salah satunya. Jadi kalau vitamin D itu memang non-spesifik ya, tapi paling tidak kalau kita sering mengalami tulangnya mudah ngilu, sendi-sendinya sering sakit, nyeri ya, kemudian mudah capek, mudah lelah, sering sakit, kemudian yang menarik juga kalau sering mudi. Oh iya, itu karena banyak penelitian juga sudah dilakukan di negara 4 musim. Jadi kalau di negara 4 musim itu kan paparan sinar mataharinya paling 2-4 bulan dalam setahun. Nah itu kalau sudah masuk mulai musim winter, itu biasanya orang sudah mulai banyak mengkonsumsi vitamin D. Itulah kenapa disebut dengan sun vitamin gitu, karena paling nggak membuat mereka moodnya lebih baik gitu setelah mengkonsumsi itu. Jadi itu beberapa indikasi, memang non-spesifik ya, sehingga kalau kita masih ragu kita defisien atau tidak, bisa untuk melakukan pengecekan darah di laboratorium untuk memastikan status vitamin D kita. Oh gitu. Jadi kalau tiba-tiba marah, tiba-tiba sedih, tiba-tiba berubah moodnya, itu perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai ya. Atau mungkin karena belum gajian itu bisa jadi ya juga ya. Nah itu faktor X ya. Faktor X ya. Oke, Mbak Dian, ini ada WhatsApp yang dari Star Lovers yang bertanya nih, dari Mbak Disa nih ya. Tiap pagi aku mendapat paparan sinar matahari waktu berangkat kerja. Perjalanan sekitar 30 menit. Nah, apakah cara ini termasuk efektif untuk mendapatkan asupan vitamin D dari sinar matahari pagi? Monggo Mbak Dian. Ya, jadi mungkin yang perlu dipastikan seberapa banyak. Kalau tadi kan sudah disebutkan pagi hari 30 menit. Pertanyaan yang berikutnya, karena ini yang diperlukan adalah kulitnya terpapar. Pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar area kulit sebetulnya yang terpapar paparan sinar matahari tersebut. Kalau ternyata hanya punggung tangan, masih kurang sekali ya, dalam kondisi masih pagi 30 menit dan hanya kecil areanya. Tapi kalau mungkin masih ada akses terhadap leher belakang, kemudian seluruh lengan kiri kanan, masih memungkinkan itu untuk tercukupi. Tapi tadi kembali lagi mungkin belum disebutkan seberapa besar area kulit sebetulnya yang terpapar, karena itu sangat penting sekali untuk orang-orang seperti kami yang di Indonesia, banyak dari kami yang berhijab ya. Jadi itu kan areanya tidak terlalu banyak yang terpapar paparan sinar matahari. Jadi kalau hanya punggung tangan saja itu tidak mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan
vitamin D harian kita. Oke, terkait dengan yang berhijab nih, pasti Star Lovers juga banyak yang berhijab, dan kalau keluar rumah otomatis kita nggak boleh dong kita melepas hijabnya ya, harus sebagai perempuan yang sudah berhijab. Nah, gimana triknya atau mungkin caranya supaya kita tetap bisa, karena kalau misalkan tertutup dengan pakaian itu kan agak kurang ya paparan sinar mataharinya. Nah, gimana Mbak tipsnya nih? Kalau kita ingin memaksimalkan paparan sinar mataharinya, paparan sinar matahari untuk pemenuhan kebutuhan vitamin D kita, mungkin kita bisa solusinya adalah beraktivitas pagi misalnya apabila masih memungkinkan di area halaman rumah yang masih area privat gitu ya, sehingga kita masih memungkinkan untuk berjemur ya, terpapar sinar matahari dengan area kulit yang lebih optimal untuk terpapar. Apabila itu tidak memungkinkan, tentu saja solusi yang berikutnya dua sumber lainnya tadi Mas, yang dari asupan. Mau tidak mau itu kemudian menjadi solusi kita untuk pemenuhan kebutuhan vitamin D-nya. Karena tidak ada perbedaan kok antara vitamin D yang berasal dari paparan sinar matahari dengan vitamin D yang berasal dari asupan baik makanan maupun suplemen, karena dua-duanya bisa dikonversi menjadi vitamin D3 yang kemudian itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Oke, jadi bukan satu-satunya cara untuk bisa mendapatkan vitamin D ya dari sinar paparan matahari. Apalagi kalau di komplek kan tertutup kecil gitu, agak susah ya. betul. Oke, lanjut ngomongin tadi kelompok usia tadi sudah selesai ya? Iya. Oh sudah. Oke, kita lanjut ke Star Lovers yang bertanya nih. Dok, kalau gampang kram itu apakah tanda kurang vitamin D? Monggo, Mbak Dian. Bisa jadi, betul. Karena itu kaitannya dengan kram itu kan karena pada otot ya, dan bisa jadi itu karena defisiensi vitamin D. Tapi selain itu mungkin bisa juga dipastikan apakah konsumsi magnesium salah satunya, Mas. Ini adalah mikronutrien lainnya yang berperan penting sekali untuk kesehatan kesehatan otot ya. Jadi selain juga harapan saya mungkin pastinya sebelum beraktivitas untuk aktivitas seperti stretching itu sering dilakukan ya. Tapi tentu ini juga kalau ternyata itu sudah semuanya dilakukan masih saja sering terjadi kram, tidak menutup kemungkinan itu ada kaitannya dengan defisiensi vitamin D. Oh, terkait aktivitas yang cukup intens dan juga mungkin latihan-latihan seperti atlet itu, nah itu perlakuannya seperti apa untuk mendapatkan vitamin D? Apakah suplemen atau mungkin ada hal lainnya? Iya, nah biasanya kalau atlet ini mungkin karena mereka justru terutama atlet yang latihan outdoor ya, di luar. Ini memang paparan mereka cukup tinggi terkait dengan vitamin D. Akan tetapi resiko injury mereka juga tinggi karena tulang ototnya juga bekerja untuk dilatih ekstra keras kan dibandingkan kita pada umumnya. Sehingga untuk memastikan recovery-nya baik, mereka tidak beresiko cedera, perlu dipastikan asupan status vitamin D mereka baik. Sudah banyak sekali case-case yang menunjukkan atlet-atlet dengan injury tulang maupun otot dengan didampingi suplementasi vitamin D bersama juga dengan kalsium itu sangat mempercepat recovery mereka. Oh, salah satunya mungkin asupan susu dan segala macam itu sering dilakukan, itu salah satunya. Bisa jadi dari itu membantu untuk memastikan status vitamin D mereka baik. Tapi biasanya kalau sudah levelnya di elite atlet ya, mereka yang sering bertanding, itu biasanya perlu di dosis vitamin D-nya cukup tinggi, 1.000-2.000 international unit harian untuk memastikan pemenuhannya itu terjaga. Karena mereka kan terpapar terus tuh otot tulangnya sehari-hari, jadi memastikan itu kebutuhan vitamin D-nya terpenuhi. Apakah itu bisa juga versi injeksinya disuntik seperti vitamin C gitu? Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Setahu saya injeksi vitamin D itu ada, akan tetapi di Indonesia belum umum ada di sini. Iya, ada sebetulnya. Tapi setahu saya belum banyak digunakan di Indonesia. Oh, iya. Tapi mungkin Mbak Dian sendiri pernah lihat atau mungkin pernah? Iya, kalau di luar ada Mas, misalnya di Australia gitu ya. Tetapi sekarang salah satu solusinya kalau kita membutuhkan vitamin D yang lebih cepat delivery sistemnya itu sudah tersedia sekarang yang larut air. Yang larut air? Iya. Bentuknya seperti apa itu? Sama saja sebetulnya. Ada yang bentuknya kapsul, ada yang bentuknya tetes dalam bentuk tetes sediaan cair. Di mana di situ karena kalau vitamin D yang lainnya itu biasanya larut lemak, dibutuhkan sistem delivery sistemnya yang sama kalau kita mengkonsumsi makanan berlemak.
Nah, resikonya adalah pada orang-orang, khususnya anak-anak dengan gangguan metabolisme lemak, mau diberi seberapa banyak pun vitamin D yang larut lemak tidak akan bisa dipakai. Mereka tidak bisa akan terpenuhi kebutuhan vitamin D-nya. Nah, itu sekarang sudah ada solusinya, vitamin D yang larut air, sehingga mereka membypass sistem yang harusnya harus delivery ke hepar dengan menggunakan sistem metabolisme lemak, sekarang bisa langsung beredar dalam darah untuk kemudian diserap oleh sampai di organ hepar, kemudian sampai ke ginjal juga untuk langsung diolah. Udah canggih, sekarang sudah tersedia di pasar. Juga banyak ya? Banyak sudah mulai ada beberapa brand yang bisa. Nanti sponsor kalau saya bilang. Nah, tapi pertanyaannya, mahal nggak sih vitamin D yang seperti itu? Ya, kalau secara umum vitamin D itu relatif affordable kalau dibandingkan tadi kita beli salmon ya. Satu piece salmon kayaknya dengan satu tablet vitamin D untuk kebutuhan 1 bulan itu sepertinya sama ya kalau dibandingkan dengan harganya. Nah, untuk yang larut air ini sedikit lebih mahal, tapi masih affordable kalau untuk ukuran vitamin pada umumnya. Nah, itu baiknya dikonsumsi setiap hari atau seperti apa yang jadi kalau untuk tablet itu? Sebetulnya dua-duanya bisa dikonsumsi, vitamin D itu dikonsumsi setiap hari itu baik juga ya, selama dosisnya tidak berlebih. Kalau untuk tadi seperti saya sampaikan, kita kan ada rekomendasi intake harian. Jadi selama itu kita sesuai dengan kelompok usia kita, tidak ada masalah kita mengkonsumsinya untuk setiap hari selama masih di dalam batas rekomendasi yang dianjurkan untuk setiap harinya. Kalau misalkan dalam bentuk kapsul atau tablet, itu sebaiknya dikonsumsi 1 tablet atau 1 kapsul aja per hari, atau mungkin tergantung dengan dosis sediaannya. Betul sekali. Jadi ada sediaan yang sekitar 400 international unit. Jadi mungkin kalau dalam satu keluarga ya, ada orang tua, ada anak-anak, mungkin beli sediaan yang paling kecil, misalnya 400. Jadi bisa dikasih untuk anak yang paling kecil, dikasih yang remaja tinggal 2 kalinya itu. Nanti orang tua mungkin bisa 3 kali, 1.200 masih batas normal untuk dikonsumsi harian, bisa mengkonsumsi 3 tabletnya misalnya. Jadi tidak perlu itu kita beli 1 untuk si anaknya, 1 untuk orang tuanya. Jadi bisa kalau kita mau lebih ekonomis ya, jadi kita beli 1 sediaan yang sama ya, atau kalau yang tetes itu kan juga lebih mudah, tinggal ditambahkan ke minuman, ke makanan ya, dan itu kemudian dosisnya kan per tetes sehingga nanti bisa disesuaikan kebutuhannya untuk kelompok usia. Ada batasannya nggak? Misalkan mengonsumsi vitamin D ini nggak boleh dicampur atau makan dengan yang lain seperti itu. Disarankan sebisa mungkin bersama dengan makanan ya, atau setelah mengkonsumsi makanan, karena kan dia delivering systemnya kalau tadi yang lemak, otomatis kan kalau bisa dengan makanan yang ada lemaknya. Jadi setelah makan ya, atau ketika sedang makan itu juga bisa untuk dikonsumsi vitamin D-nya. Oke, ada Putri Has nih Mbak Dian yang bertanya, Dok, apa benar jam 4 sore ini bisa untuk berjemur? Matur nuwun. Kalau dari jam 4 ini maksudnya kita di Indonesia ya. Kalau jam 4 sore itu biasanya sudah mulai turun ya, indeks UV index kita juga sudah semakin turun, sehingga walaupun tetap bisa tapi tidak optimal. Bisa tapi tidak optimal ya. Oke. Baik, Star Lovers, mungkin ada tadi soal defisiensi yang belum disampaikan Mbak Dian. Iya, jadi ada beberapa kondisi-kondisi yang mungkin tadi sedikit sudah kita sentuh ya, tapi ternyata ini menjadi permasalahan yang mungkin bisa cukup serius, adalah kondisi-kondisi di mana apabila misalnya ada gangguan untuk metabolisme lemak. Nah, ini biasanya pada anak-anak, karena ini adalah kondisi sifatnya turunan ya, atau alias genetik ya, jadi sesuatu yang tidak bisa diubah atau diobati tetapi perlu disesuaikan. Nah, di mana tubuh tidak memiliki kemampuan untuk mencerna lemak dengan baik. Nah, padahal vitamin D ini kan vitamin larut lemak. Jadi sebetulnya tidak hanya vitamin D saja, tapi vitamin-vitamin lainnya yang juga larut lemak. Apabila ada gangguan untuk mencerna lemak, maka si anak ini akan kesulitan untuk mencerna vitamin D juga. Nah, imbasnya biasanya harusnya anak-anak tersebut sudah pada usia mereka bisa berjalan dengan baik, masih belum bisa berjalan ya, ada gangguan pertumbuhan tulang, kekuatan otot dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat mereka sangat
satu beresiko vitamin D deficiency yang bisa mengakibatkan kepada gangguan kesehatan tulang dan otot. Nah, solusinya tadi yang saya sampaikan pada pada anak-anak ini kita tidak memungkinkan memberikan dosis tinggi vitamin D yang larut lemak karena mau diberikan setinggi apapun tubuh tidak bisa mencerna, sehingga tadi solusinya harus dengan delivery system yang berbeda. Itu satu. Yang berikutnya mungkin pada pasien-pasien dengan gagal ginjal atau gangguan ginjal di mana kemudian mereka juga tidak bisa mencerna vitamin D-nya dengan baik, atau orang dengan obesitas. Karena salah satu tadi kita sudah sebutkan, jaringan lemak kita itu kan menyimpan vitamin D. Jadi dengan banyaknya jaringan lemak di dalam tubuh kita, rebutan itu antara yang beredar dalam darah yang dibutuhkan jaringan lain dengan jaringan lemak, banyak yang tersimpan sehingga yang beredar dalam darah semakin sedikit, sehingga jaringan lain, organ lain yang perlu memanfaatkan jadi tidak bisa memanfaatkan. Ya, itu juga salah satunya demikian. Kemudian juga ada kelompok-kelompok usia, kelompok-kelompok dengan kondisi penyakit tertentu, misalnya pada kondisi kanker yang sudah saya pelajari pada kanker payudara. Ya, ternyata studi sudah banyak menunjukkan kalau kita memastikan status vitamin D-nya baik pada orang-orang dengan kanker payudara, maka prognosisnya, artinya ekspektasi hidupnya lebih baik, kualitas hidupnya juga lebih baik, kesembuhannya juga lebih baik. Nah, itu juga sudah banyak riset dilakukan di Jogja juga yang menunjukkan demikian. Jadi vitamin D ini kan murah, accessible, praktikal. Jadi kalau dia tidak, kita bisa sangat memanfaatkan untuk memastikan kesehatan kita terjaga dengan pemenuhan kebutuhannya. Langsung saya pegang perut karena lemaknya banyak nih. Kepikiran langsung ya. Iya. Tapi ini buat Star Lovers ya, mungkin ada mungkin sedikit keluhan atau mungkin pertanyaan yang juga pengen ditanyakan, masih bisa ditanyakan di 0818621013 sambil Mbak Dian rehat dulu ya Mbak Star Lovers ya. Jadi saya tunggu WhatsApp Anda di 0818621013. Saya mau nantang buat Anda nih ya, kalau misalkan Anda suka tantangan juga nih, Anda bisa siapin diri untuk mengikuti Etawalin Dieng Run 2024 tanggal 13 Oktober 2024 di lapangan Pandawa Dieng Kulon ya. Anda juga harus siapin stamina untuk sendi dan tulang demi menghadapi rute yang menantang sepanjang 5 km dan juga 10 km dengan pemandangan memukau. Dan juga pastikan tubuh fit dengan minum susu Etawalin 2 kali sehari Star Lovers. Susu kambing Etawa dengan bahan herbal seperti kayu manis, jahe, temulawak, dan juga daun salam, serta serai ini bisa membantu meredakan pegal linu dan juga menjaga kesehatan sendi. Saatnya lari lebih kuat bersama Etawalin. Nantikan juga Herbal Talks, talk show bersama dokter dan juga Etawalin yang disiarkan langsung di Star FM Jumat 11 Oktober 2024 pukul 10 hingga 11 pagi. Masih bersama Mbak Dian yang malam hari ini masih ngobrolin soal vitamin D dan juga manfaatnya di semua usia Star Lovers. Ada Mbak Umi yang bertanya Mbak Dian nih, apakah vitamin D dan kalsium itu sama? Kemudian selain ikan patin, ikan air tawar apa yang mengandung vitamin D? Ya. Vitamin D dan juga kalsium itu mereka best friends, teman baik. Jadi tidak sama. Yang satu adalah vitamin, yang satunya lagi kalsium itu adalah mineral. Tapi keduanya ini bekerja bersama untuk menjaga kesehatan tulang dan juga otot kita, gitu. Jadi keduanya tidak bisa menggantikan ya. Artinya vitamin D juga tetap harus dikonsumsi. Demikian juga dengan kalsium untuk khususnya kalau kita membicarakan kesehatan tulang dan juga otot. Jadi tidak sama. Tidak sama, tapi bestie ya. Bestie banget. Nah tadi kan selain ikan patin nih, ikan air tawar. Jadi sebetulnya kalau yang paling baik kandungan vitamin D-nya kalau kita membicarakan makanan itu ikan yang dari ikan laut yang tinggi minyak. Itu sebetulnya yang paling baik. Jadi tadi salmon saya sebutkan, tadi saya menyebutkan makarel ya. Itu makarel, tenggiri, kemudian tuna. Nah kalau ternyata sumbernya itu tidak memungkinkan untuk mendapatkan mepet-mepetnya, paling tidak mungkin gabus itu ada juga tapi tidak terlalu banyak ya. Gabus, patin itu tidak terlalu banyak tapi masih karena mereka memiliki masih ada lemaknya ya, jadi paling tidak itu bisa kita akses. Tapi sumber yang paling baik itu sebetulnya kalau kita dari membicarakan makanan itu adalah ikan laut yang berminyak.
dan juga tadi kuning telur, tapi ya lagi-lagi ya tadi kita bicarakan kandungan mereka kalau dikonsumsi sehari-hari sebetulnya yang salmon itu yang paling baik, itu cukup sebetulnya kita satu potong saja sehari itu sudah memenuhi kebutuhan kita. Tapi tadi kita bicarakan secara ekonomi juga kita lihat ini ya Mas ya, maksudnya mungkin praktikalitasnya sedikit kurang ya kalau kita membicarakan di konteks kita karena ketersediaannya gitu. Jadi itu mungkin yang sumber yang paling baik itu ikan laut berminyak, telur, kemudian susu sapi, itu ada beberapa juga susu yang sudah terfortifikasi vitamin D, itu juga bisa dimanfaatkan sebagai sumber vitamin D. Kalau kalau tadi yang dari air tawar itu memang ada tapi tidak banyak gitu. Ada tapi tidak banyak ya. Salmon itu memang pengolahannya juga nggak gampang ya sepertinya ya, selain mahal. Sebetulnya sangat mudah loh, irit minyak loh kalau kita masak salmon tuh. Cuma di pan fried aja nanti minyaknya keluar sendiri. Jadi ya itu tadi ya, beli minyak atau beli salmon gitu ya. Kalau beli salmon minyaknya nggak bisa beli gitu ya. Jadi kepikiran. Mbak Dian, mungkin ada yang mau disampaikan nih sebelum kita di sesi terakhir nih. Sebelumnya ini ada pertanyaan lagi yang baru masuk nih Mbak Dian. Ada Bu Murtinah di Kadisoka. Assalamualaikum, maaf terlambat, mau tanya apakah benar untuk nyeri sendi itu bisa dibantu dengan omega 3, 6 dan 9? Monggo. Oh iya. Baik, sangat benar Ibu. Jadi kalau kita membicarakan mengenai nyeri sendi ya, salah satunya itu biasanya diakibatkan karena adanya inflamasi atau bahasa alami kita menyebutnya peradangan ya. Dan sehingga menimbulkan efek sakit atau nyeri. Dan yang disebutkan tadi seperti omega 3 dan omega 6 itu adalah mereka memiliki properti yang disebut dengan anti-inflamasi, sehingga mereka membantu menurunkan peradangan ya. Selain juga omega 3, omega 6, vitamin D itu juga salah satunya juga tadi kita sedikit di depan tadi kita singgung ya, dia berperan untuk sistem imun. Salah satunya tadi untuk mengatasi nyeri sendi yang biasanya juga muncul karena defisiensi vitamin D. Jadi betul itu minyak ikan itu juga sangat baik sebagai sumber omega 3, omega 6, beberapa juga biasanya ada tambahan vitamin D-nya juga. Jadi bisa sekali konsumsi ada beberapa yang vitamin dan mineral di situ yang bisa terpenuhi kebutuhan kita. Baik, Mbak Dian, ada yang mau disampaikan sebelum kita menutup talk show malam hari ini? Mungkin ada yang belum disampaikan nih tadi ya. Mungkin kalau secara umum saya sedikit summary saja ya, bahwa memang mispersepsi kita selama ini itu kita terhindar dari defisiensi vitamin D karena kita paparan sinar matahari di Indonesia itu sebagai negara tropis sangat tinggi. Akan tetapi banyak kendala yang membuat kita tidak terpenuhi kebutuhannya karena dari aspek sudut pandang eksternal tadi ya, mungkin karena adanya polusi, kegiatan kita yang tidak memungkinkan terpapar sinar matahari dan seterusnya. Sudah banyak ditunjukkan bahwa kita itu secara populasi sangat tinggi sekali defisiensi vitamin D kita, dan itu memiliki konsekuensi terhadap kesehatan baik secara baik terkait dengan fungsi utama vitamin D di fungsi otot dan tulang, dan juga penyakit-penyakit kronis yang lain, baik mulai dari penyakit autoimun bahkan sampai obesitas yang mengarah kepada sindroma metabolik ya, tekanan darah tinggi, kemudian penyakit gula dan juga dislipidemia, kolesterol tinggi, trigliserid tinggi, yang kesemuanya apabila dibiarkan kita bisa mengakibatkan resiko penyakit kardiovaskular kita itu meningkat, sehingga alangkah baiknya mengingat preventif itu lebih murah, praktis ya, dan juga tidak mahal. Saya rasa itu menjadi investasi jangka panjang yang sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Baik, terima kasih Mbak Dian sudah hadir di Health Talk bareng FKKMK UGM nih. Mbak Dian sudah memberikan insight baru, wawasan baru tentang vitamin D. Kapan-kapan mampir lagi ya ngomongin soal vitamin yang lain mungkin ya. Boleh. Terima kasih buat Star Lovers juga yang sudah menyimak dan juga sudah bertanya malam hari di Health Talk bareng FKKMK UGM. Karena waktunya sudah mepet
yang harus saya tutup nih ya. Semoga obrolan saya dan Mbak Dian malam hari ini bisa bermanfaat buat Anda, dan juga kita sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam Mbak Dian. Selamat malam Mas Rizky, terima kasih. Selamat malam semuanya. Star Lovers, untuk Anda yang sudah bertanya terima kasih. Sampai ketemu lagi di Health Talk yang lainnya. Rizky Arif pamit. Selamat malam, sampai jumpa.